Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi ba'atsana nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi kamilati syariati wa halisidin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu lil alamin wa ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita bisa bertemu kembali dalam acara kuliah subuh ya. Setelah minggu kemarin di Jeddah acara Idul Adha, hari ini kita kembali mencari keberkahan di subuh hari dengan mengadakan kegiatan kuliah subuh ya. Sebelumnya seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa apa yang saya sampaikan mungkin konteksnya berbeda ya dengan pengajian umum. Ini lebih ke arah kajian-kajian ringan, tapi saya memandang bahwa hal-hal seperti ini juga perlu ya, juga perlu. Nah, ada malah sekarang ada tren ya, bahwa kalau diibaratkan makanan itu kan ada makanan yang sifatnya makanan utama, disebutnya main course ya. Ada dessert, ada appetizer. Maka apa yang saya sampaikan ini lebih ke appetizer ya. Mungkin orang yang kerja di hotel paham ya. Jadi appetizer itu semacam pembangkit selera agar kita mau mendalami agama lebih lanjut lagi. Nah, nanti pendalaman agamanya, fikihnya nanti di Ustadz Endar, tafsir atau hadis Qur'annya bisa di Ustadz Raswan atau di Ustadz yang lain. Jadi sekali lagi materi yang saya sampaikan lebih ke appetizer ya, lebih ke pembangkit selera agar kita mau mendalami agama lebih lanjut. Karena pada dasarnya saya juga adalah masih dalam proses terus mencoba ya. Baik, sebelum kita lanjut ya, ini kita masih nyambung dengan materi sebelumnya. Yang pertama kita membahas bahwa untuk menjadi manusia itu pertama kita harus sehat secara fisik. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Kedua adalah mentalnya juga harus sehat. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting adalah dalam hal keagamaan pun, dalam hal beragama kita juga harus memilih atau memiliki cara beragama yang sehat. Memang ada cara agama yang tidak sehat gitu ya. Pertanyaannya nanti kita simak dalam tayangan-tayangan berikut. Nah, sebelumnya saya akan menampilkan, siapa yang sudah pernah lihat video ini? Ini ada sebuah masjid di Berlin membuat gempar dunia ya. Setelah membentangkan bendera pelangi, ini lambang LGBT ya, merayakan masjid. Ya. Kemudian imam dan pengurus masjid yang hadir dalam perayaan itu apa ini katanya? Mengusung slogan yang bertuliskan cinta itu halal. Jadi ini masjid LGBT, masjid liberal. Masjid ini dikasih nama Ibn Rushd, mengambil nama dari filosofi Islam Ibn Rushd dan pemikir Jerman. Dari dua tokohnya juga dicampur ya, pemikir Muslim dengan pemikir dari Jerman. Ibn Rushd, kalau ini kan pemikirannya bagus-bagus ya, Ibn Rushd dari Spanyol, Andalusia, campur pemikiran dengan Johann Wolfgang von Goethe yang berasal dari Jerman. Masjid ini didirikan oleh seorang tokoh feminis ya. Kalau sudah dengar feminis kita tahu arahnya kemana ya. Nah, yang lebih parah lagi apa kita lihat ya, tidak mewajibkan pakai hijab, terus mencampur aduk sop antara laki dan perempuan, membolehkan wanita jadi imam, khotib dan muazin untuk sholat Jumat. Nah, ini sudah banyak ditentang seperti oleh Al-Azhar Kairo ya. Malah disebut sebagai serangan terhadap Islam. Dicampur kan, lihat sopnya. Turki juga mengecam ya. Nih, lagi azan nih.
Ini mengingatkan kita pada sebuah masjid di zaman Rasul ya. Namanya Masjid Dirar, ada dalam Al-Quran. Nah ini ada kutipan ayat Quran. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi bagaimana contoh nanti ini Pak Hadi, ini akan dihadapi oleh nanti anak-anak kita di masa depan nanti. Karena anak kita nanti kan mainnya apa Pak? YouTube kan? Mainnya YouTube, internet. Jadi kalau kita tidak menguatkan lembaga-lembaga keagamaan yang terdekat dengan anak-anak kita, maka mereka akan belajar dari selain lembaga yang kita bangun. Mereka tidak akan belajar dari masjid, mereka tidak akan belajar dari sekolah, tapi nyarinya di hal-hal yang seperti itu. Nah, pentingnya oleh karena itu membangun dari sekarang ya lembaga yang baik, masjid-masjid yang baik agar tersampaikan nilai-nilai Islam yang bagus. Yang tidak nyeleneh seperti tadi masa. Ya, kan sudah jelas ya, sok perempuan laki-laki kenapa nggak boleh dicampur? Muadzin kenapa sih nggak boleh perempuan? Itu ada alasannya semuanya. Bahkan dalam berjalan pun kalau kita mengikuti sunnah, itu tidak boleh perempuan itu berjalan di depan laki-laki kan? Kenapa? Karena laki-laki pandangannya berbeda dengan perempuan. Jelas. Nah selanjutnya kita lihat. Nah kalau tadi mungkin agak sedikit berbeda. Kalau tadi kan campur nilai-nilai agama diacak-acak, dibuat menjadi sekeinginan akal dia, selogika dia itu menjadi liberal. Nah, itu salah satu contoh bagaimana agama itu dikutak-atik, tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, tetapi dengan kemampuan keinginan akalnya. Jadi agama dibuat sesuai dengan hawa nafsunya. Nah, begitu juga dalam hal ini ya, misalnya ada istilah yang disebut dengan manipulasi agama. Ini bapak-bapak atau ibu-ibu silakan, penulisnya udah meninggal ya. Ada yang menyebutnya dia tokoh Syiah, tapi saya pikir tulisannya sih bisa kita pahami. Almarhum Jalaluddin Rahmat pernah menulis sebuah artikel namanya Para Perampok di Jalan Tuhan. Maksudnya apa? Para perampok di jalan Tuhan itu. Jadi ada orang yang mengkaji tasawuf, mengkaji agama, itu sama gurunya malah dirampok. Apa yang dirampok? Hartanya termasuk kehormatannya. Di situ ada salah seorang perempuan namanya Helen di dalam artikel itu. Jadi Helen ini ada orang yang lagi mencari Tuhan, mencari kedekatan dengan Tuhan, bertemu dengan seorang guru spiritual. Ternyata guru spiritualnya itu selain serakah dia juga mesum. Jadi dia mengambil apa saja yang ada dalam diri Helen ini, termasuk hartanya dan juga kehormatannya. Bahkan dia menggunakan tips dan trik seperti seorang ahli hipnoterapi ya, sampai si Helen ini tidak sadarkan diri dan sebagainya. Nah, sebagian di antara kita semua di lingkungan kita semua ini harus hati-hati Bapak Ibu sekalian ya. Ada kelompok-kelompok yang memanipulasi agama untuk memenuhi hawa nafsunya. Jadi kalau nanti kita ketemu dengan kelompok-kelompok ini, perhatikan ada 3 ciri biasanya. Biasanya itu UUD, ujung-ujungnya duit. Kalau duit yang dimaksud adalah untuk misalnya Al-Hakim mengundang ustaz dari luar untuk khotib Jumat atau untuk penceramah, kan itu wajar mengganti ongkos. Tetapi kalau yang dimaksud ujung-ujungnya duit itu adalah ada urunan ini, urunan itu, yang ujung-ujungnya adalah untuk menggedekan atau membesarkan pribadinya, memperkaya dirinya, itu adalah ajaran yang biasanya ujung-ujungnya adalah sesat. Yang kedua, ini saya edit karena ada anak-anak, maksudnya tahu ya, ujung-ujungnya adalah itu S bla bla bla, ujung-ujungnya begitu. Yang dibidik adalah kehormatan. Kalau nggak dapat duitnya, kehormatannya yang diambil. Yang ketiga, ada juga yang mengumpulkan atau komunitas-komunitas agama, atau ini yang ujung-ujungnya dia adalah ternyata ujung-ujungnya dia ingin menjadi atau menggalang kekuasaan atau menggalang politik. Nah, kita juga harus ya, kalau misalnya politiknya untuk politik pribadi ya hindari, tetapi kalau politiknya politik umat kita maklumi, tapi kalau politik pribadi ya kita lewati ya. Misalnya ada tokoh-tokoh yang mau nyalek atau apa, yang jarang ke masjid segala macam, tiba-tiba berubah, bukan niat karena Allah tetapi ujungnya mungkin menggalang politik.
Tetapi yang mudah-mudahan kalau Allah kan punya cara. Siapa tahu karena dia gagal berpolitik malah lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya di dalam ini sebagian orang sudah sadar bahwa agama itu banyak yang dimanfaatkan ya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sampai ada sebuah sindiran filmnya. Pak Anto pernah lihat film ini nggak Pak Anto? Sindiran film Pike. Nah ini makanya saya bilang kalau saya ngajinya agak aneh gitu. Jadi dari pesan-pesan film juga sebetulnya kalau kita mau ngambil hikmahnya ada yang bagus. Walaupun film ini tidak sepenuhnya ya namanya film ya, suka ada bumbu-bumbu yang kurang bagusnya, tetapi pesannya menurut saya bagus. Jadi Pika ini berkisah tentang seorang pria alien dari luar angkasa yang dia itu punya remote control untuk memanggil pesawat pulang. Nah tiba-tiba remote controlnya yang berbentuk mutiara itu dicuri orang. Ternyata alat kontrol remote-nya itu dicuri orang, kemudian diambil karena bentuknya unik seperti mutiara jamrud gitu ya. Diambil dan dijual kepada seorang tokoh agama. Nah tokoh agama itu kemudian dia mengklaim kepada jamaahnya bahwa saya sudah menemukan mustikanya Dewa Siwa. Nah dari situlah kemudian mulai terjadi manipulasi agama. Manipulasi agama. Jadi kemudian karena dia nggak bisa pulang, dia alien ini kemudian mencari tahu kata para orang yang dikasih. Kalau kamu punya kesulitan, coba cari Tuhan, minta sama Tuhan. Akhirnya dia datang ke seluruh tempat agama. Dia datang ke tempat orang Hindu, ke tempat orang Kristen, ke tempat orang Muslim, semuanya dicari Tuhan sama dia itu sampai dia sedih. Akhirnya dia menyimpulkan dua hal menurut alien ini, menurut tokoh ini. Jadi ada dua hal apa yang dia disimpulkan. Nah menurut tokoh ini ada dua jenis Tuhan. Jangan kaget dulu ya. Yang pertama adalah Tuhan sebenarnya yang menciptakan alam semesta dan mengatur kehidupan. Tetapi ada juga yang kedua, Tuhan yang kedua itu Tuhan palsu yang dijadikan oleh pemuka agama untuk memenuhi keinginan duniawinya. Jadi Tuhan itu sebetulnya ya Tuhan gitu, mengatur, tidak butuh dengan dunia, tetapi dimanipulasi oleh para pemuka agamanya. Kalau Tuhan ini butuh itu, pada yang butuh dirinya sendiri. Nah dalam hal ini, dalam film ini tokoh fiktifnya adalah ini. Jadi ada tokoh yang bernama Tapasi Maharaj yang dia mengambil dewa mustika Siwa itu katanya, memanfaatkan kebodohan umat untuk memperoleh segala kekayaan duniawi dan nama besar untuk dirinya sendiri. Nah, ia menjadi semacam calo atau maklar untuk bertemu dengan Tuhan. Jadi caranya seperti itu. Nah dalam dunia nyata kan kita juga banyak ketemu dengan tokoh-tokoh yang seperti ini, mengaku bisa mendekatkan diri kita kepada Tuhan, dikit ini dikit itu, tapi ujung-ujungnya dia minta bayaran yang tidak realistis dan sebagainya. Atau yang ngajak ibadah haji nggak usah ke Mekah, belok aja ke belok aja kemana tuh? Pak DPR yang di Tegal itu. Ya itu. Jadi yang penting dia ini. Yang saya sedih dan kita semua layak sedih adalah banyak sekali yang dimanfaatkan adalah simbol-simbol agama. Kalau misalnya orang kemudian dia menipu kita misalnya dengan simbol-simbol perusahaan, lembaga, ya mungkin kita masih ya walaupun tidak ini, tapi ya maklum gitu. Contohnya misalnya kalau ada orang yang ngaku-ngaku orang PLN datang kemudian masuk ke rumah pada ngambil laptop, ngambil barang, ya itu mungkin dia masih pakai embel-embel lembaga dunia. Tetapi kalau orang itu sudah memakai identitas keagamaan, pada tujuannya adalah untuk perbuatan yang menopang hawa nafsunya, nah itu layak kita jauhi, layak kita ini ya apa? Ya maksudnya kita kutuk, karena yang dia rusak itu bukan hanya dirinya, tetapi juga merusak nama Tuhan, itu, nama Allah, nama agama yang dia rusak. Yang tadi juga bukan tidak merusak, tapi minimal dia tidak membawa agama. Maaf ya, saya akan menunjukkan beberapa foto. Saya tidak akan menunjukkan namanya siapa. Yang jelas Bapak mungkin bisa mengenal dan tidak usah disebutkan namanya ya, karena saya tidak mau masuk ke konteks gibah ya. Cuman pasti Bapak Ibu pernah mengenal ini. Ada yang kenal? Ada yang kenal?
Yang pertama ini coba dari tampilan pakaiannya. Ini kan yang digunakan oleh modus-modus kejahatan ya. Yang pertama dia membangun koperasi segala macam, bunga penghasilannya bisa berkali-kali lipat, tapi ujung-ujungnya ya menipu juga. Biasanya tuh kalau dia duitnya sudah banyak, yang dicari apa Bu? Istri kedua, istri ketiga, istri keempat. Dorongan ya, ke sana larinya dorongannya. Dan katanya ini beliau ditemukan di istrinya yang keberapa gitu. Duh, punten ya saya omongin hari ini. Tapi ini hikmah saja buat kita. Pasnya itu diedit ya. Yang kedua juga nggak usah disebutin namanya siapa. Yang jelas justru ini malah benar-benar cocok dengan tulisan Jalaluddin Rahmat tadi, perampok di jalan Tuhan. Jadi kita saudara-saudara kita mau niat berangkat umroh, tapi kemudian malah hartanya itu diambil diutak-atik untuk keperluan keluarga. Kan betul-betul merampok di jalan Tuhan kan. Jadi orang yang mau bertemu dengan Allah dalam konteks pergi umroh misalnya, tetapi dan dimanipulasi. Nah, dalam agama lain juga ada ya. Ada yang kenal dengan ini tokoh lama kejadian tahun 90-an. Ini tokoh namanya, ada sebuah aliran di Jepang, nama alirannya itu Aum Shinkyo ya. Tokohnya Asara, jadi dia itu memanipulasi diri. Ini orangnya tidak bisa melihat dengan jernih matanya, jadi agak kurang. Tapi dia berhasil meyakinkan orang-orang di sekitarnya untuk menjadi pengikutnya. Dan terakhir kejahatannya adalah dia melakukan serangan publik dengan memberikan gas beracun di sebuah stasiun kereta api di Jepang. Jadi memanipulasi orang untuk mengikuti keinginan atau pola-pola pikirnya. Nah yang kedua mau tahu ya siapa ini? Ingat nggak? Kalau yang ini Majid Dimas, kalau yang ini nggak usah disebut. Nah, mudah-mudahan kita doakan Allah memberikan hidayah, taubat dan sebagainya kepada beliau. Jadi yang nah ini maaf ya, saya dan istri saya ini memang pernah secara tidak langsung rumah kami pernah kedatangan sosok seperti ini. Walaupun kami waktu itu belum menikah, tapi saya dapat cerita ya. Jadi ada orang yang bisa menggandakan uang sampai dari seluruh pelosok kampung itu datang ke rumah. Ternyata ujung-ujungnya bohong, bisa menciptakan duit 100.000 rupiah jadi berlipat-lipat, itu bohong. Yang saya tahu triknya adalah memanipulasi mata kita agar seolah-olah duit kita itu bertambah. Jadi duit 100.000 yang satu asalnya berkembang jadi 100 itu nggak ada Pak, nggak ada. Jadi modusnya itu berapa katanya uang yang bisa dikali lipatkan. Jadi kita masukin amplop 100.000, serahkan ke dia, tunggu besok atau di hari yang dijanjikan, nanti dibuka katanya akan bertambah. Ternyata setelah dicek ya bukan duit, mungkin ada daun, kertas dan sebagainya. Jadi yang dimanipulasi adalah pandangan kita, otak kita. Jadi bohong bukan itu. Nah kalau dalam konteks ini dia lebih modern. Jadi yang dia ciptakan adalah duit palsu. Nah duit palsu itu banyak, yang duit aslinya malah dia lebih pinter. Yang bawahnya ini yang tadi saya sebut uus itu ya. Ujungnya uus itu. Sekarang mengalami atau divonis seumur hidup karena dia itu masya Allah juga ya. Naudzubillahi min dzalik. Saya ini ketika mendengar berita ini nangis saya. Jadi ingat anak saya. Kenapa? Anak kita itu kan masuk ke pesantren itu pengen mencari ilmu agama, meningkatkan keimanan, ketakwaan. Tetapi kemudian dirampok oleh para perampok jalanan menuju Tuhan. Ya kayak gini Pak. Balik-balik bukan membawa ilmu tetapi membawa bayi yang dari hubungan yang tidak syah. Bahkan bayinya sendiri dimanipulasi agar bisa mendatangkan sumbangan dan diakui sebagai anak yatim piatu. Nah ini naudzubillah summa naudzubillah. Nah kalau yang sebelah kirinya ini tokoh, saya lupa namanya, Simon atau apa namanya, dia tokoh yang memimpin bunuh diri massal di Guana kalau nggak salah. Jadi banyak Pak di seluruh agama selalu ada tokoh seperti itu. Nah ini adalah bagaimana di sekitar kita ini penyimpangan-penyimpangan, sekte-sekte
atau kalau bukan itu adalah orang-orang yang memanipulasi agama untuk kepentingan duniawinya atau hasrat individualnya. Biasanya modusnya sama apa? Memakai simbol agama untuk menarik orang lain dan kemudian mengeksploitasinya. Jadi tunjukkan dirinya sebagai pribadi yang soleh, pribadi yang taat, ujung-ujungnya adalah duit, ujung-ujungnya adalah kehormatan, ujung-ujungnya adalah kekuasaan dan lain sebagainya. Nah, bagaimana caranya? Misalnya kita kok bisa terjebak, ada orang yang terjebak dalam konteks ini ya, dalam hal masuk ke aliran-aliran yang sesat itu, bukan masalah-masalah ekonomi tadi. Nah, menurut seorang ahli psikologi, Dostoyevsky ini bacanya, ada 3 hal yang menyebabkan orang tidak dapat bersifat kritis lagi. Pertama adalah mukjizat. Jadi dalam hal misalnya kalau dalam hal di gerakan-gerakan zikir palsu atau tarekat palsu, maka biasanya ada zikir-zikir yang kemudian dilaksanakan itu dalam kondisi malam hari, dalam keadaan ngantuk dan sebagainya. Itu katanya kalau dalam kondisi seperti itu, otak kita itu banyak, kalau gurunya jahat itu gampang sekali dimanipulasi. Tetapi kalau gurunya istiqomah justru bisa memasukkan motivasi, tetapi kalau gurunya jahat malah bisa memasukkan hal-hal yang lain. Nah, biasanya kenapa orang bisa tertipu adalah karena ada mukjizat. Jadi dia melihat keanehan-keanehan. Seperti tokoh ini kan dianggap bisa, ini karena bisa menggandakan uang kan, bahkan diambil seorang guru itu kan, pada settingan semua. Gurunya itu padahal orang tua dari mana gitu yang disetting seperti gurunya. Ini namanya mukjizat. Kedua adalah misteri. Misteri itu apa? Maksud di setting seperti gurunya ini kadang-kadang adalah orang yang tiba-tiba muncul penuh misteri dan sebagainya, akhirnya penuh keajaiban dan sebagainya. Masih nyambung dengan nomor 1. Yang ketiga ada otoritas. Otoritas itu maksudnya apa? Kekuasaan mutlak ada di pimpinannya. Nah, hal inilah yang kemudian kita gampang terjebak dari 3 hal. Masuk ke dalam aliran-aliran. Nah, antisipasinya gimana? Antisipasinya adalah pertama tentu saja berpedoman pada syariat, ada Quran dan Sunnah. Nah, kita perhatikan baik-baik agar kita terhindar dari sekte-sekte yang aneh-aneh tadi ya. Kemudian memiliki guru yang terpercaya dan terbukti kesahihan ilmunya, kalau perlu bersanad gitu. Kemudian bersikap kritis, dan yang paling penting juga adalah terus menambah ilmu. Nah, kita ingat dengan peringatan dari surat Yasin yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah. Nah, Allah Subhanahu wa taala sudah berbicara dengan tegas, berfirman dengan tegas di awal-awal surat Yasin. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi yang kalau ada tokoh-tokoh agama yang ujung-ujungnya minta yang tadi saya sebutkan, ya jangan buru-buru diikuti gitu. Jangan buru-buru itu sebelum jelas sikap sehat. Nah, selanjutnya mari Bapak Ibu kita cek cara beragama kita itu sudah sampai mana. Kita lihat ya. Bila setelah mendalami agama kita semakin merendah dan memenuhi diri dengan kecintaan pada semua makhluk, maka kita sudah melangkah di jalan yang benar dalam beragama. Tetapi bila setelah mempelajari agama kita malah menjadi pribadi yang merasa paling bersih, paling pinter, dan hanya memiliki sedikit cinta, jadi nggak punya belas kasih gitu ya, maka kita harus putar balik dan mempelajari agama dengan benar. Jadi ujung-ujungnya biasanya orang yang beragama dengan benar itu dirinya semakin tawadu, kemudian tumbuh rasa cintanya baik kepada Allah maupun kepada sesama makhluk. Sebaliknya orang yang gagal dalam beragama adalah tumbuhnya menjadi orang yang merasa paling pinter dan dalam dirinya sedikit rasa cintanya. Nah, kita berarti harus belajar kembali dalam hal tersebut. Nah, selanjutnya ada juga masalah berikutnya dalam masalah keberagaman itu, ada yang disebut dengan puberitas beragama, atau beragama itu seperti orang yang baru puber. Gimana Pak Hari kalau orang yang baru puber? Lah, saya ingat dulu masa puber.
Katanya waktu itu janjian untuk mau tarawehan. Jadi kalau puber itu apa biasanya? Kalau dia suka sama seseorang, diomongin terus menerus kan? Ih, saya ketemu sama dia ganteng banget gitu aja. Terus diomongin, puji. Nah begitu juga orang yang baru belajar agama biasanya kayak gitu. Sono sini bajunya disesuaikan dengan tokoh idol agamanya, kemudian ngomongnya selalu agama dan menjadi apa ya? Seperti paling benar. Dulu Pak Endar saya punya teman-teman yang waktu SMA itu ya sholatnya bolong-bolong gitu segala macam. Tiba-tiba mereka sekarang di Facebook menjadi pribadi-pribadi yang agamis. Pokoknya, tapi agamisnya agamis keras. Pokoknya setiap pendukung Presiden A seperti halal darahnya. Jadi kalau gitu ya. Nah itu adalah komunitas beragama. Jadi selain pendapat dirinya adalah salah. Yang pertama ngomongin agama terus, selalu aja dibahas agama. Yang kedua adalah tidak boleh berbeda pendapat dengannya tentang agama. Jadi pendapatnya bulat aja tentang agama. Saya benar, kamu salah. Saya benar, kamu salah. Jadi agama itu kan dalam masalah agama itu tidak bisa dihindari yang ada namanya perbedaan dalam hal-hal tertentu. Tapi bagi dia tidak ada perbedaan, itu cuma dua. Saya benar, kamu salah. Padahal kan bisa jadi dalam beragama itu saya benar, saya mungkin benar, kamu mungkin benar. Saya mungkin salah, kamu juga mungkin salah, kan begitu. Kalau dia enggak, saya benar, kamu salah, saya benar, kamu salah. Nah ini namanya posesif kalau dalam istilah anak muda dan fanatik. Jadi ciri-ciri orang yang puber beragama kayak gitu, ngomongin agama terus, nggak boleh beda pendapat. Nah, kemudian berkata seperti orang-orang yang mencintai agama, tetapi ternyata tidak siap dengan ujian beragama. Seperti anak muda kan, anak muda yang baru puber, cinta ini cinta itu, tiba-tiba besok sudah berubah. Dia mah nggak asik, ya gitu kan? Nggak asik. Nah begitu juga kita beragama, suatu saat akan diuji dengan ini dengan itu kan, harus kuat. Nah ini seperti anak kecil, komunitas beragama. Nah kita itu harus matang beragama, harus mulai matang beragama. Jadi jangan seperti anak kecil yang baru puber. Maka kita harus bisa memakai agama itu. Pertama, jangan hanya ngomongin agama, tetapi agamanya kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Harus siap berbeda pendapat, dan kemudian harus juga siap dengan ujian-ujian di dalam beragama. Karena ujian dalam beragama itu jelas-jelas ada di dalam Al-Quran itu, kan gitu ya. Tidak jelas, saya lupa ayatnya, tapi dikatakan seperti itu kan. Kalau kamu sudah beriman, maka katakan kamu sudah muslim, gitu kalau saya lupa ayatnya. Tapi intinya jangan buru-buru mengaku iman sebelum kita siap dengan ujian dalam beragama. Dan ujian dalam beragama itu bukan kita diuji oleh yang berbeda agama kadang-kadang, tetapi dengan yang sesama beragama, ya, yang sama beragama, sama agama dengan kita, ada seperti ini. Hanya perbedaan-perbedaan yang proses saja. Oleh karena itu, ketika kita belajar agama, kita mungkin harus mengikuti apa-apa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Apa kata beliau? Ini ada ilustrasi gambarnya ya. Ilmu ada 3 tahapan menurut Umar bin Khattab. Jika seseorang memasuki tahap yang pertama, dia akan sombong. Nah ini persis seperti yang beragama tadi kan, akan sombong. Seolah dirinya yang paling tahu, seolah dirinya yang paling cinta. Tahap pertama, sombong ya. Dan ini memang gimana Pak ya? Orang yang berilmu, saya punya 2 teman sekarang sudah jadi tokoh nasional dua-duanya Pak. Nah yang pertama ini bahkan alhamdulillah ya, luar biasa ilmunya. Bahkan sering diundang selevel Anies Baswedan di masjid UGM kuliah subuh. Kalau nanti perlu kita undang ke sini. Dia ahli sejarah, bidang sejarah Palestina. Bahkan pernah bikin buku judulnya Mengapa Hamas Dibenci Amerika. Nah, sekarang luar biasa. Nah saya ingat masa-masa dia kuliah. Jadi dia kuliah itu pernah dapat nilai C, Pak, Bu. Gara-gara apa? Gara-gara dia itu duduk di kelas di paling depan dosennya banget begini. Tapi duduknya itu sambil ongkang-ongkang kaki, terus kalau ngomong begini. Gini. Tiba-tiba dia kaget dapat nilai C. Disamperin sama dia, Bu, kenapa saya dapat nilai C? Kata dosennya, saya tidak hanya menilai itu dari
hasil ujian, tetapi juga kelakuan dia di kelas. Mikir dia, oh Masya Allah, nah kemudian dia menjadi pribadi yang luar biasa sekarang, menjadi pemimpin sebuah organisasi besar dan akhlaknya sudah mulai memang ya manusiawi lah. Jadi maksud saya, ilmu itu kalau kita tidak mengendalikannya dengan hati, itu akan cenderung membawa kita untuk sombong. Yang kedua, saya masih juga punya teman, ini tokoh nasional juga, sekarang jadi seorang dosen di kajian Timur Tengah di UI, bukan ya temannya teman jauh lah. Jadi beliau ini modusnya agak beda. Jadi kalau dia ini dapat ujian nilainya itu C, dia samperin dosennya, atau B, bukan B, bukan C, malah B. Dia samperin dosennya, Bu, perasaan saya menjawab pertanyaan-pertanyaan Ibu itu sudah benar. Apa yang salah ya? Kalau bisa tes saya lagi sekarang. Bahasanya begitu. Nah, itu dalam dunia perdosenan itu kurang menghargai dosen biasanya. Saya mungkin Pak Hasan mengalami hal itu. Itu kurang menghargai. Jadi dia tuh nyamperin dan datang. Pak, saya tes saya lagi. Saya penasaran kenapa saya dapat B. Digituin kan kita kesal biasanya. Padahal kan kita menilai biasanya kan banyak faktor. Gara-gara dia hadirnya kurang pas dan sebagainya. Ya dan nyamperin gitu. Nah, karena dia merasa pintar biasa. Dan alhamdulillah kan namanya manusia ya, terus mungkin sudah masuk tahap kedua, kemudian mulai tawadu. Nah, berproses manusia itu kan, berproses. Tawadu, dan sekarang alhamdulillah jadi orang yang hebat juga. Nah, betul, mungkin kata saya yang pertama itu kalau kita punya ilmu adalah cenderungnya ya begitu, sombong, merasa yang paling tahu. Nah, yang kedua adalah jika dia sudah memasuki tahap yang kedua, ia akan tawadu, rendah hati. Nah, kemudian setelah ia memasuki tahapan yang ketiga, ia akan merasa bahwa dirinya itu tidak ada apa-apanya. Jadi di sini kan bukunya itu kecil, cetek ini kan. Yang kedua itu bukunya semakin besar, malah gitu. Ternyata yang di akhir ilmunya ternyata semakin besar, bukunya semakin besar di situ, dan ini semakin kecil. Nah, kayak gitu, Bu. Jadi yang puber-puber agama, yang bicara agama itu bisa jadi mungkin dia baru bersentuhan dengan agama dan takjub dengan agama. Kemudian dia merasa paling mengetahui. Tapi kemudian setelah mempelajari ke dalam, pasti akan cenderung tawadu dan nanti akan merasa bahwa dirinya tidak apa-apa. Ya, kita lewati aja proses-proses itu. Kita juga mungkin mengalami hal yang sama dulu di masa-masa remaja atau masa-masa muda. Selanjutnya, gimana caranya agar kita terhindar dari manipulasi-manipulasi, dari kenyelenehan dan sebagainya? Adalah kita harus kembali memfungsikan agama secara sehat. Mengembalikan fungsi agama pada hal yang sebenarnya. Karena agama itu kan pada dasarnya apa? Pertama adalah di sini disebutkan menurut beberapa orang ahli, agama mengajarkan kita arti dan tujuan hidup, menganjurkan untuk menjauh hal yang memicu masalah, agama dapat membawa harapan baik, dengan agama kita dapat menemukan tempat berbagi, agama dapat membawa efek tenang, sumber nilai dalam menjaga kesusilaan, agama sebagai sarana untuk mengatasi frustasi, dan agama sebagai sarana untuk memuaskan keinginan tahuan. Jadi ini kita kembalikan fungsi-fungsi agama itu bukan hanya melulu untuk duniawi dan sebagainya, tetapi untuk hal-hal yang sifatnya mengartikan makna hidup dan lain sebagainya. Nah, kita akan bahas sedikit saja dari sini karena terlalu banyak. Yang pertama adalah agama mengajarkan arti dan tujuan hidup. Jadi kita kembalikan bahwa tujuan kita beragama adalah memberikan nilai dan makna kepada kehidupan, gitu ya. Seperti dalam surat Az-Zariyat ya, ayat 56 dikatakan, ini ayat yang paling populer, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Jadi tujuan yang pertama ketika kita dilahirkan ke dunia ini adalah pertama adalah ibadah. Berarti tujuan kita sudah jelas. Yang kedua adalah khalifah, Pak. Di sini ada kata wa idz qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun bil ardi khalifah. Jadi kita ini diciptakan ke dunia ini adalah sebagai pengurus yang dikasih mandat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus berbagai hal yang menjadi tanggung jawab kita semua. Pak Heru kalau bawa motor di jalan, kemudian jalannya bolong-bolong di jalan, misalnya mau jalan ke Rawabuntu, di tengah jalan ada aspal yang bolong-bolong, biasanya diomongin apa, Pak?
Wah, siapa nih yang bangun jalan kan gitu. Gitu kan. Kalau kita lagi bawa motor, di depan itu ada jalan bolong. Parah ini yang bangun jalan. Masa baru 2 bulan udah bolong-bolong, udah ke bawah. Kan yang disalahin biasanya orang lain ya. Sama ya, bukan Pak Heru aja sama. Saya juga sama. Pasti orang lain dulu yang disalahin. Berarti si petugas jalan ini tidak menjalankan fungsi kekhalifahannya sebagai pengurus jalan. Padahal kalau kita balikan kepada diri sendiri, saya juga belum tentu benar jadi dosen. Karena kadang-kadang ada malasnya gitu. Kadang-kadang ada malasnya, lagi ini malas nilai segala macam, ngajar agak benar juga gitu kan, bisa jadi. Begitu juga misalnya profesi-profesi yang lainnya juga ada yang tidak benarnya. Nah, oleh karena itu kalau kita menjalankan fungsi kekhalifahan dengan benar, ya ada di depannya nih. Bila manusia menjalankan fungsi kekhalifahannya masing-masing dengan baik, maka semua urusan dan layanan publik akan berjalan dengan baik gitu. Jadi kita tidak usah nyalain orang lain, kita lihat profesi kita. Termasuk nih sebagai ketua DKM banyak bolong-bolong ya Pak Endar. Saya bukan Pak Endar, saya maksudnya. Menjalankan organisasinya masih berantakan gitu ya. Ya tapi ya kita coba terus semampunya gitu. Jadi kalau kita kembali ke fungsi kekhalifahan masing-masing, semua urusan beres. Di BRI untuk ada sosok seperti Pak Hadi kan, wah, alhamdulillah transaksi lancar, tagihan lancar kali ya. Tagihan lancar. Tapi kan ada oknum-oknum juga, misalnya apa? Ada orang yang tiba kaya raya gara-gara misalnya ngempit satu orang, dari satu rekening 1.000 rupiah, tapi dari 1 juta orang 1.000 rupiah kan ada oknum ya, ada oknum selalu. Ya, kan itu akibat tidak menjalankan fungsi kekhalifahannya masing-masing. Di sebuah wawancara di Radio Rasil itu ada sebuah interview yang menarik, Pak ya. Di situ ada seorang tokoh jurnalis namanya Iwan Piliang diwawancarai. Apa yang pertama kali ini Iwan Piliang ini seorang traveler, dia sudah mengunjungi 68 negara, Pak Gus. Seorang wartawan Tempo senior dan sudah hobinya traveler dan sudah mengunjungi 68 negara. Kemudian dia ditanya sama interviewernya, Pak, apa yang Bapak kunjungi pertama kali ketika mengunjungi negara-negara? Yang pertama kali saya kunjungi adalah pasar. Kenapa pasar? Kenapa pasar? Karena kalau saya melihat pasar, saya dapat melihat dan bisa memprediksi peradaban negara itu. Pertama, kalau pasarnya bersih, berarti negara itu sudah mulai mencintai kebersihan. Kedua, kalau yang dagangnya timbangannya akurat, tidak ada manipulasi, berarti saya yakin di negara itu tidak ada korupsi. Dan dua-duanya ada di Indonesia. Pertama pasarnya kotor, kedua timbangannya acak-acakan. Sedih ya, sebagai warga negara Indonesia. Bahkan katanya di zaman Soeharto itu ada sebuah bagian di pemerintah yang khusus mengukur keakuratan timbangan. Bayangkan di zaman Soeharto. Jadi timbangan itu dacin yang kita pakai itu diukur, Pak, ketepatan ukurannya, diukur. Tetapi zaman reformasi, bagian yang ngurus itu katanya malah hilang. Bahkan ada sebuah kata-kata yang bagus katanya dari profesor siapa. Jadi apabila seorang pemerintah atau seorang presiden dia tidak mengatur urusan masalah timbangan ini, maka dia itu punya dosa besar, kurang lebih kata-katanya seperti itu. Jadi dia membiarkan kemadaratan terjadi di masyarakat. Ini analisis wartawan senior itu luar biasa kayak gitu ya. Luar biasa seperti itu. Jadi pasar indikator peradaban bangsa, kedua masalah timbangan yang kita anggap sepele, ternyata ini adalah masalah besar karena dia si pemimpin ini membiarkan kezaliman terjadi. Kezaliman terjadi. Nah, ini wartawan senior ini. Kita tunggu analisis terbaik ini. Analis hewan kurban nanti, Pak. Keakuratan motong hewan kurban. Tapi itu Pak Asep, tiba-tiba kemarin saya dapat email dari YouTube. Mohon maaf, katanya video Anda yang berjudul Idul Adha ini akan kami ubah statusnya menjadi age restrictive gara-gara ada sapi telanjang. Ada sapi telanjang sama digorok. Jadi diedit sama YouTube-nya, ya udah terserah. Ada email masuk. Jadi YouTube kita ada email gara-gara ada adegan telanjang sapi. Sapi telanjang. Luar biasa gitu ya gitu. Seorang wartawan senior tuh saya dengar caranya sambil nyetir
sendirian. Wah, luar biasa ini interviewnya. Analisis seorang wartawan senior karena dia juga agamanya bagus. Sampai masalah timbangan pasar itu jadi pertimbangan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, fungsi kita atau makna hidup kita itu adalah agar kita mau bermasyarakat seperti ini. Kita bergaul dengan dan sabar dalam hal bermasyarakat itu. Kita kan punya perbedaan pendapat, punya perbedaan hobi. Jadi wajar kalau ada perbedaan pendapat. Dan kita nanti akan diuji setelah kita berkumpul dan bermasyarakat ini, akan diuji, akan dites siapa yang paling takwa. Selanjutnya agama itu adalah mengajarkan kita justru untuk menghindari hal-hal yang bisa memicu masalah. Ada sebuah kaidah fikih yang terkenal, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi menghindari keburukan itu harus lebih didahulukan daripada meraih kebaikan. Contoh kasusnya seperti apa? Kenapa sih pemerintah begitu jahatnya atau Arab Saudi begitu jahatnya katanya waktu itu melarang orang umroh? Ini prinsip ini Pak, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi kita lebih baik menghindari keburukan daripada mendapatkan kemaslahatan di tempat yang itu juga. Misalnya ketika kita mau umroh itu kan kemaslahatan kan, tetapi karena di situ ada pandemi corona dan kita di sini ada pandemi corona, takutnya malah semakin besar. Oleh karena itu maka cegah dulu kemadaratannya, baru setelah itu perhitungkan kemaslahatan. Yang kedua adalah dengan agama kita itu akan senantiasa memiliki harapan yang baik, Bapak Ibu sekalian, ya. Harapan yang baik, seberat-berat apapun takdir yang ditimpakan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pasti ujung-ujungnya baik. Seperti waktu itu ingat ya, ketika umat Islam baru dibangun di Madinah, diwajibkan berperang kan sebagian sahabat, apakah memang kita harus berperang ya Rasul gitu ya. Kemudian turunlah ayat ini. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu ada sesuatu yang kamu benci gitu ya. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia menjadi amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Bisa terjadi takdir-takdir yang kita anggap buruk itu ujung-ujungnya adalah kebaikan. Nah, ini oleh rekan kita yang sebelah, Islam itu kan diserang karena gara-gara mengajarkan perang gitu kan. Sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu sekalian, kalau Islam waktu itu tidak angkat senjata melawan penindasan kaum Quraisy, kira-kira masih ada nggak Islam sampai sekarang? Nggak ada, Pak. Jadi perang itu dalam hal tertentu menjadi sebuah kebutuhan. Dan ini kan filosofinya sudah sangat jelas dari bunga mawar itu kan, ada keindahannya, tetapi mawar itu juga ada duri untuk melindungi diri. Selanjutnya sedikit lagi, karena agama kita dapat menemukan tempat untuk berbagi. Jadi kalau kita tidak memiliki agama yang kita miliki sekarang, maka kita tidak mungkin memiliki tempat orang untuk berbagi kesusahan. Apa di sini dikatakan? Innal mu'minina lil mu'min kal bunyanin yashuddu ba'du ba'dan. Sesungguhnya seorang mukmin dengan mukmin yang lain adalah bagaikan bangunan yang satu bagian dengan bagian yang lain saling menguatkan. Dan terakhir, manfaat dari agama adalah agama itu dapat membawa efek tenang, ya. Di sini dikatakan Allah bidzikrillah tatmainnul qulub. Kemudian sedekah bisa juga membawa ketenangan. Orang-orang yang menepkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Al-Baqarah ayat 274. Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang ingin saya sampaikan. Intinya, mari kita gunakan, mari kita beragama itu dengan sehat ya, sesuai dengan prosedur yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan memasuki bagian-bagian yang kemudian bertentangan, karena nanti akan merusak diri kita dan merusak lingkungan. Jadi gunakan agama dengan sebaik-baiknya, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah kita akan selamat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Mungkin itu yang bisa Bapak Ibu saya sampaikan. Sudah lebih dari 10 menit nih Pak Hadi dari jam 6. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kemudian apabila di dalam menyampaikan tadi ada kata-kata yang kurang pantas, kurang bagus ya, kurang beretika dan lain sebagainya, saya memohon maaf ya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.